Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga Ustaz, sehat di rumah? gimana? Bapak Ibu, Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Saudara, adik, mungkin kakak sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan tentunya anak-anak sekalian bahagia ke sekolah kan? Senang, Pak. Bahagia, Pak. Selanjutnya salat serta salam kami haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma Mudah-mudahan sholli wa kita sallim semua alaih. kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sekalian, pelajaran kita mulai. Marilah kita terlebih dahulu ada Saudara Wahyudi, ada Wahyudi ke pembelajaran pada hari ini. Silakan. Bisa diulang Pak, gimana? Nanda Wahyudi, tolong buka pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Oh, silakan. Kita baca doa sebelum belajar yang dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari bersama diberi kelancaran dan ilmunya menjadi ilmu bermanfaat serta barokah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita mulai dengan doa ta'awudz. Bismillah dan kemudian berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Yudi yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan kiranya bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum berlanjut kepada materi pembelajaran, perlu kiranya Bapak akan absen satu-satu. Saya absen ya, yang hadir hari ini. Rofiko Nurlaili hadir? Hadir, Pak. Yanto hadir? Hadir Ustaz. Wahyudi? Hadir Pak. Latifatus Saada? Hadir. Siti Sulaikha? Hadir Pak. Astina? Hadir Pak Guru. Dan Wiwin Nadiro? Hadir, siap selalu Pak Guru. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, seperti biasa, pembelajaran tentunya pada kurikulum kita tentunya pakai apa? Ada materinya, artinya pakai tema, ya. Tema yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini adalah tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan Al-Asma'ul Husna. Namun dari sekian banyak atau 99 itu mungkin yang menjadi pembahasan kita hari ini cukup 3 saja. Ya. Tapi yang akan saya bahas satu saja, cukup satu saja mungkin. Takut tidak durasi waktu pada pembelajaran hari ini.
yang tidak mencukupi. Tentunya semuanya itu di breakdown atau dimulai dari KI, KD, terus indikator pencapaian kompetensi belajar. Nah, mana semuanya itu harus menjadi tujuan dari pembelajaran setiap kita melakukan kegiatan belajar mengajar. Seperti biasa anak-anak sekalian, pendekatannya akan dilakukan dengan pendekatan saintifik. Ya, media dan atau alat belajarnya dari bahan ajar juga ada LKPD, ada Al-Quran, buku pelajaran agama Islam kelas 6, dan juga buku-buku Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, marilah kita masuk saja. Ya, tapi sebelum masuk, saya akan mengingatkan dulu, atau saya mulai dulu, bahwasanya kita adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Jika ada makhluk, berarti ada Sang Khalik. Jadi kita manusia dan seluruh isinya alam ini semuanya makhluk. Karena kita makhluk, berarti ada Khalik yang menciptakan kita. Makhluk tentu memerlukan Sang Khalik. Kalau kita analogikan aja anak-anak sekalian, ketika seorang tukang menciptakan atau membuat sesuatu, atau tukang rumah membuat rumah, untuk selanjutnya pun rumah itu akan memerlukan tukang untuk finishingnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kita manusia, akan tetap memerlukan Sang Khalik. Jadi kita memerlukan Sang Khalik, memerlukan yang menciptakan kita. Nah, untuk itu, anak sekalian, itulah kira-kira permulaan dari pembukaan ini. Ketika dikaitkan dengan pelajaran yang minggu lalu, adalah pelajaran tentang kiamat. Apakah kolerasinya ya dengan pembelajaran hari ini, hubungan yang ada dari pembahasan tentang Al-Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini. Ini satu, As-Samad, ya, yang maha dibutuhkan. Ya. Dua, sama seperti punya Pak Andi. Ya, As-Samad yang maha dibutuhkan. Terus Al-Muqtadir yang maha kuasa. Dari mana semendak Dan Bu? Mungkin minta tolong saged. Allah yang maha terdahulu. Terus yang terakhir Al-Baqi yang maha ngono, apa tak telepon besar sih ayo. Soalnya ayahnya enggak patangi mau. Aku jenis sekolah. Aku mau wali apa bilang? Yang maha kekal. Yang maha kekal. Abadi. Pak Abadi ya. Makasih ya. Mohon maaf anak-anak, ini nggak jalan ini. Sekalian, As-Samad artinya ya yang maha dibutuhkan. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ya ke As-Samad, bahwasanya kita sebagai makhluk ya membutuhkan Sang Khalik seperti yang saya katakan tadi dari depan. Allah mempunyai nama-nama yang indah seperti yang ada di dalam surat Al-A'raf ya, ayat 77 kalau tidak salah, yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Walillahi, dan bagi Allah atau Allah mempunyai al-asma'u, nama-nama al-husna yang baik atau yang indah. Fad'uuhu biha, maka berserulah atau berdoalah biha dengan nama-nama Allah yang baik.
Maka dari itu yang sekalian, kita senantiasa harus memanfaatkan apa yang diajarkan oleh Allah untuk kita bisa mengharapkan apa yang kita sandarkan kepada Allah. Ya, Allah As-Samad, Allah tetap tempat bergantung, Allah yang dibutuhkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yakni untuk dikaitkan dengan pelajaran As-Samad, ya, dengan nama Allah As-Samad, sekaligus yang mensifati Allah, ya, untuk meraih semuanya itu agar kita mendapat pertolongannya, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita pohonkan, apa yang kita mintakan kepada Allah, apa yang kita sandarkan. Satu, rajin beribadah. Halo. Ya, untuk mendapatkan itu satu, harus rajin beribadah. Kenapa harus rajin beribadah? Untuk mendekatkan diri kepada Allah itu jalan satu-satunya adalah dengan motor, paling mulai ngenteni adike jam 2:30. Seperti firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-52, ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Makanya rajin beribadah. Dan wa ma khalaqtu, dan kami tidak jadi, dan saya tidak jadikan, kata Allah, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'buduni, kecuali hanya untuk kecuali mereka menyembahni kepadaku. Nah, jadi anak sekalian, kita sebenarnya diciptakan oleh Allah itu sebenarnya hanya untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Namun karena kita makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang tidak bisa tanpa pertolongan orang lain, maka kita wajib berikhtiar, maka wajib berusaha agar supaya kita bisa melengkapi dari apa yang tidak bisa kita kita bisa penuhi dengan sendirinya. Ya, itulah anak sekalian. Untuk yang kedua, dari sifat As-Samad itu, atau dari nama Allah As-Samad yang sekaligus menjadi yang menjadi sifatnya, agar kita mendapatkan apa yang kita perlukan, agar kita dapat yang kita sandarkan kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Kenapa selalu berdoa kepada Allah? Karena Allah juga menyuruh kita, menganjurkan. Ya, selain dari tadi sudah disuruh dengan berdoa, berseru dengan nama-namanya yang indah, kita juga dalam surat Al-Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu, ud'uni, mintalah kepadaku, berserulah kepadaku, berdoalah kepadaku, istajib lakum. Ya, pasti Allah akan mengabulkan lakum kepada kamu semuanya. Jadi sebenarnya kita ini sudah Allah ciptakan, kunci-kuncinya untuk semuanya sudah Allah berikan. Namun mungkin kita sendiri anak-anak sekalian yang tidak bisa mengeksekusi apa yang Allah perintahkan. Padahal semua jalan karena memang Allah yang ciptakan, Allah yang tahu jalannya, Allah yang bisa membukakan pintu lebar itu sebenarnya. Namun kita sebagai manusia terlalu sibuk dengan keinginan-keinginan yang sampai biasanya tidak terukur. Untuk selanjutnya anak sekalian, apa yang kita lakukan terkait dengan As-Samad? Artinya perilaku kita dikaitkan dengan sifat Allah yang As-Samad. Tentunya memperbanyak amal soleh. Ya. Kenapa? Karena amal soleh itu yang akan menemani kita sampai alam barzakh. Ya.
di alam akhirat nanti amal soleh kita yang akan menemani kita, yang akan membawa kita selamat hidup di alam selanjutnya, bahkan mulai dari alam dunia. Karena amilus solihat itu biasanya dalam Al-Quran pasti digandengkan dengan aqimus sholah. Seperti dalam wal asri itu aja, coba. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah, ini anak sekalian, konsep dari Allah supaya hidup kita tidak rugi. Ya, sebenarnya sangat simpel sekali. Allah sudah tunjukkan, kalau kamu mau tidak rugi hidup dunia, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Illa, yang tidak rugi yang apa? Illalladzina amanu, kecuali mereka atau orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Ya, ini konteks saya menerangkan wa amilus sholihat, bahwa Allah menganjurkan kita memperbanyak amal soleh. Tetapi untuk tidak rugi tidak cukup sampai amanu wa amilus sholihat, harus diteruskan ayat itu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Anak sekalian, nah, itulah yang terkait dengan sifat as-somad. Mungkin Bapak cuma sampai di as-somad saja. Barangkali mungkin nanti bisa selanjutnya asma Allah yang lain itu akan saya terangkan nanti di pertemuan selanjutnya. Anak-anak sekalian, hendaklah kalian bisa mengimplementasikan atau menerapkan sifat as-samad Allah ke dalam keseharian kita. Kalau Allah itu maha tempat untuk berlabuh, tempat untuk bergantung, tempat untuk meminta, memohon, maka seharusnya kita harus memohon dengan sifat Allah yang itu, yang as-samad. Nah, itulah anak-anak sekalian pembelajaran pada hari ini, karena saya tidak terlalu mengambil panjang. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, dari pembelajaran ini tolong nanti kalian kerjakan sebagaimana soal-soal yang telah ada di LPKD yang ada di kalian masing-masing. Coba dikerjakan sekarang. Baik, Pak. Siap. Baiklah anak-anak sekalian. Ya, Pak. Kalau sudah selesai, bisa saya ambil untuk saya koreksi. Ya, atau bisa dikumpulkan apa yang mewakili. Ya, oke. Iya, sudah, Pak. Ya, oke, terima kasih. Semua sudah dikerjakan dengan baik. Dan nantinya hasil dari pekerjaan ini, karena memang untuk yang pertama saya tidak membuat kalian untuk berkelompok dulu. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kalian harus berdiskusi, menganalisis dan lain sebagainya, agar bisa mengukur kemampuan dari kalian ketika pembelajaran ini hanya di tingkat yang paling sederhana dulu. Ketika nanti hasilnya kurang maksimal, mungkin Bapak bisa memakai cara atau metode pendekatan yang lain agar bisa kalian meningkatkan hasil pembelajarannya. Anak-anak sekalian, itulah mungkin yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Tapi selanjutnya anak sekalian, tetap kalian mengerjakan ya apa yang menjadi PR di rumah. Seperti yang sudah ada, nanti saya kembalikan lagi setelah LKPD ini saya periksa. Kemudian lagi nanti dilanjutkan dengan pekerjaan rumah sesuai dengan yang ada di LKPD. Anak sekalian, setelah saya periksa semuanya ya lumayan lah untuk pembelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa meningkatkan hasil belajar kita. Itulah anak-anak sekalian. Pada akhirnya, kesimpulan pada pertemuan hari ini,
bahwasanya kita sebagai makhluk Allah, ya, sebagai makhluk tentunya kita memerlukan Sang Khalik, ya. Segala sesuatu yang kita butuhkan tentunya kita bertumpu kepada Allah, kita bergantung kepada Allah. Untuk mendapatkan semuanya seperti yang telah teruraikan lagi tadi di pembahasan, kita harus rajin apa? Beribadah, ya. Harus rajin beribadah Beribadah terus dan selalu berdoa kepada Doa Allah. terus dan memperbanyak amal Kebaikan. ya, memperbanyak amal saleh. Anak-anak sekalian, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan bisa dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, marilah pembelajaran ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.